Saya bicara di sini bukan karena racun.
tapi karena membunuh. Tadi aku pembunuh, bukan pelaku. Bapak berkeluarga? Iya. Punya anak perempuan? 2. Jaga mereka baik-baik, Pak. Kita semua tahu, tidak ada anak yang lahir kotor. Tapi aku saksi, Pak Uli. Dunia yang tamak dan penuh dengan kemunafikan dapat dengan mudah mengotori dan menjerumuskan mereka. Aku salah satu dari mereka, Pak Uli. Aku sudah membunuh sejak aku masih kanak-kanak. Sejak aku belum memahami mana yang benar dan mana yang salah. Dan itu menakutkan. Kenapa, Pak? Yakin kalau aku betul seorang pembunuh? Bapak bukan membunuh sekarang. Pansus RUU APP menipu segenap masyarakat baik yang memihak maupun yang kontra. Bentar lagi, kejaksaan akan menjatuhi hukuman baru. Aku yakin semua orang dengan bersemangat sedang membicarakannya. Baca. Forum Pembela Iman Bangsa disingkat menjadi FPIB besok akan mengerahkan ribuan masanya ke depan kantor pengadilan untuk menyaksikan jaminan dihukum mati. Forum Pembela Iman Bangsa ini moralis munafik itu. Kalau saja mereka mengerti apa arti moral, mereka akan tahu moral seperti apa yang membuat nasibku menjadi seperti ini. Dan seharusnya mereka mengangkatku menjadi anggota Dewan Kehormatan. Mau kemana kamu? Tugas kamu itu menjaga napi, bukan bercengkrama dengan napi. Jamila, aku membawa kamu seorang pengacara. Ya, aku sendiri sih nggak percaya sama yang namanya pengacara. Tapi siapa tahu nasib kamu lebih baik. Bapak malam ini menawarkan diri untuk menjadi pembela di peradilan nanti, karena aku tidak membutuhkan pembelaan. Jamila, kau membunuh seorang pejabat tinggi. Banyak pihak yang meragukan proses yang berlangsung di pengadilan karena terlalu cepat.
dan tidak bermakna. Jutaan orang di luar sana bersimpati sama kamu, Jamila. Aku membunuh suamiku karena setiap hari aku melakukan dan pulang untuk kuliah. Nggak ada yang bersimpati sama aku. Bersimpati. Aku baru saja membaca bagaimana mereka merindukan kematian. Bukan mereka, Jamila, tapi jutaan orang di luar sana. Bagaimanapun, ratusan juta rakyat itulah yang sungguh-sungguh mengerti keadaanmu, Jamila. Cukup, Pak. Mereka tidak ingin dakwaan atas dirimu ditunggangi kepentingan politik. Cukup, cukup. Aku sudah bilang, aku tidak membutuhkan pembelaan. Keluar, atau aku berteriak. Sudah, Pak Malik. Laki, pembunuh, dan sekarang dia mati. Kamu itu pelacur, Mila. Kamu pembunuh. Jadi jangan bermimpi menjadi pahlawan. Politik. Pelacuran itu politik, Mulia. Tidak ada bedanya dengan mereka. Jaga Mulia. Teriak-teriak tentang moral. Laki-laki selalu gak berpita. Jika sudah bicara tentang moral, kenapa? Kalau aku berhadapan mereka, Mulia, dengan betis sedikit terbuka, yang moral tidak lagi punya tempat. Aku benci orang-orang membesar-besarkan kedudukan politik. Mau kerja, mau berkorban penting. Politikus dan aku sama, Mulia, sama-sama pelacur. Tapi kamu pelacur yang dalam beberapa hari lagi akan dijatuh di hukuman mati. Lalu aku membunuh pejabat ini dengan tangan sendiri juga. Dan aku melakukannya dengan sadar. Orang-orang seperti mereka memang seharusnya dibunuh. Cukup, Jamila. Kenapa? Karena apa yang keluar dari mulut kami bisa memberatkan hukumannya. Setelah selama ini kamu sibuk mengejekku, melecehkanku, dan menghinaku, sekarang kamu mendadak peduli. Saya peduli, Jamila. Saya peduli. Itu sebabnya aku tidak ingin wajah-wajah itu ditinggalkan oleh orang lain. Karena itu bisa memberatkan hukumanmu. Bagaimana kalau aku ini semua orang juga? Wahai rakyat yang penderitaannya sama dengan penderitaanku, wahai para ibu pejabat yang terhormat, wahai para ulama dan ahli hukum, cukup, Jamila. Lihat bagaimana jika para ulama-ulama itu melihat